tidak bisa seragam dalam pengeluarnya bunga, Mas. Oh, ini yang dulu yang sudah. Oh, mulai ada. Ini satu tangkai aja ada dua tidak barengan ini kan. Ini yang pertama agak besar, ini munculnya bunga belakangan. Tapi yang paling rata-rata mulai segitu. Ya, ternyata satu pohon ini aja berbuahnya nggak rata ya Pak ya? Nggak rata. Ada yang sudah besar, ada yang sedang, ada yang masih kecil, ada yang masih bunga ya Pak ya. Jadi susul menyusul gitu ya Pak ya. Makanya ini tunas-tunas ini kan sebenarnya yang seperti ini Mas. Ini mestinya akan segera keluar bunga ini. Ini tunas-tunas yang kecil-kecil ini juga akan membentuk bunga. Oke. Makanya kandungan fosfat sama kalium dominan ke depan Mas. Untuk N saya kira kecil banget butuhnya untuk buah tahunan ini. Iya, kalau fase generatif ya Pak. Iya, fase generatifnya. Nah, saya pernah ngeliput Pak. Ya. Di tanaman manggis itu dia pakai sistem untuk membuahkan di luar musim itu bisa pakai sistem kerat batang. Kerat batang. Kalau di sini pakai itu enggak Pak? Kalau saya pakai kerat itu kurang Mas, kurang setuju untuk pribadi saya. Oh, ya. Karena apa? Kalau kerat itu kita akan menyiksa batang tanaman. Untuk pribadi saya lebih suka nantinya ke fosfat sama kalium yang main pupuk ya. Main pupuk. Jadi betul-betul kondisi tanaman ini batang pun tidak terluka. Itu kalau saya, mohon maaf. Ya. Itu kita banyak petani yang punya prinsip yang berbeda, akhirnya juga ujungnya kan dapat hasil yang sama. Ya itu teman-teman ya. Jadi tidak masalah untuk teknik apa yang digunakan ataupun pupuk apa yang digunakan. Yang penting tujuan akhirnya itu sama. Buahnya lebat, besar dan dijual harganya di pasar. Harganya juga lumayan kan gitu Pak ya. Untuk lengkeng ini saya kira untuk alam Indonesia Mas cocok dimanapun ya? Dimanapun lengkeng saya kira cocok, tinggal kemauan saja petani gimana. Di Banyuwangi ini jambu juga oke, naga oke, lengkeng ternyata kita budidayakan menurut saya walaupun cangkok sudah cukup lah. Walaupun cangkok cukup. Mantap. Cukup. Pak, ini dulu tanam dari cangkokan berapa senti Pak? Artinya besarnya benih? Iya, besarnya benih berapa senti ini tingginya? Kemarin cangkokan ini batangnya kecil-kecil loh Mas. Yang saya cangkok itu mungkin seibu jari Mas. Seibu jari. Kalau tingginya Pak kurang lebih berapa? Tingginya kurang lebih kisaran 50 cm waktu setengah itu. Meteran ya? Iya, setengah meteran. Ini 3 tahun segini teman-teman ya. Ini cepet Mas, kelengkeng itu ya? Cepet sekali. Oke, pokok pengairannya cukup, pupuknya cukup, ataupun kekurangan air pun sedikit, kalau kelengkeng tetap kuat Mas. Artinya kan akar kelengkeng kan keras Mas. Iya. Kuat. Jangkauannya untuk mencari makanan tuh jauh, luar biasa. Oke, mantap. Nah, ini dulu baru tanam pakai pupuk dasar nggak Pak? Belas, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Apalagi kalau kita tanam, kalau sudah akar itu masuk ke tanah yang baru kita itu sekitar rangsang sama pupuk-pupuk NPK itu luar biasa Mas. Ini saya awal-awal tanam Mas. Ya itu tadi saya katakan karena mungkin malas atau yang lain itu perawatan jelas kurang. Saya katakan kurang. Ini berarti saya tangani ini kurang lebih seumur tomat ini Mas. Berarti 2 bulanan. Oh, baru 2 bulanan ini saya pupuk. Tadinya saya biarkan Mas. Cuma waktu itu kan ada naganya ini. Mungkin ikut makan di pupuk naga mungkin itu. Oh gitu ya. Ceritanya gitu. Tapi sekarang ini sudah menghasilkan, berarti dirawat terus ini Pak? Ya astonggara lah. Oke. Masuk. Oh gitu Pak. Oh mantap. Ini PR kita untuk selalu memproduksi lengkeng dengan bagus, kualitas bagus, ini masih PR Mas. Tapi kalau kita bandingkan yang
induknya yang di rumah, Mas, dengan lahan kering tanpa airnya dapat cuma pada saat hujan, ya. Itu pun lengkeng itu mampu tumbuh bagus, Mas. Bahkan induknya sekarang batangnya udah besar. Oh, gitu ya. Itu kira-kira diameter berapa, Mas Santo? Ya, ada sak listrik, iya, besar. Besar ya. Iya. Oh, berarti udah belasan tahun ya, berarti. Ya, seumur anakku udah 15 sampai 16 tahun, bahkan mungkin 20-an mungkin, Mas. 20-an tahun. Itu kalau yang selatan Kaki Pangkas lebih. Waduh, luar biasa. Itu pun kalau nggak di dekat pondasi rumah, itu mungkin masih saya biarkan, Mas. Oke. Nah, ini kan Bapak sudah lama ini ibaratnya berkecimpung di lengkeng di rumah, meskipun di rumah ya kan. Kalau yang di sini kan baru 3 tahunan 3 ini. Tahunan. Nah, untuk prospek bisnisnya gimana, Pak? Masih cerah kah atau gimana? Kalau yang saya ketahui kemarin, Mas, dari hasil panen yang di rumah satu pohon itu kan, kalau masa-masa tua, teman-teman yang sudah merasakan kelengkeng itu kan selalu daftar. Aku minta. Lah saya jual 20.000, katanya awakmu kalau jual kok murah gitu. Tapi saya jual 20.000 di rumah itu. Kemarin nih untuk masa kemarin 25.000. Yang panen terakhir kemarin. Iya. Per kilonya 25.000. Oh, itu dari petani ya, Pak ya? Ya, dari petani. Tapi pernah jual ke tengkulak nggak, Pak? Belum. Pada waktu awal-awal itu pernah di harga 15, Mas. 15. Ya, yang saya katakan satu pohon bisa dapat uang 2 juta itu, di samping teman-teman yang minta juga saya kasih ke tengkulak. Jadi pernah dapat 2 juta, cuman satu pohon. Satu pohon 2 juta. Berapa kilo itu, Pak? Waktu itu berapa kilo ya? Harga 15 juta itu. 15.000 itu kalau dapat 2 berapa kilo itu? Ya, sekitar segitulah pokoknya. Iya. Oh, gitu. Ya, ada yang kemarin dibawa adikku ke Bali juga, Mas. Dijual di sana itu kemarin. Oke. Nah, Pak, ini kan tumpang sarinya banyak banget. Ada tomat, jambu. Ada jambu. Kalau jambunya jambu apa, Pak? Jambu citra, Mas. Jambu citra. Iya. Ini sama-sama ribet bungkus, ya kan? Sama-sama kelihatannya bungkus. Kalau menurut Bapak ini lebih enakan mana? Jambu sama kelengkeng? Kalau tanaman ini saya kira Mas, seimbang. Tinggal kita mau yang mana. Jambu tanpa brongsong tidak sukses, tanpa waring tidak sukses, kelengkeng pun juga gitu. Tapi identik di lalat buah, Mas. Kalau lengkeng menurut saya lebih punya kekebalan di lalat buah karena kulit buahnya keras. Nah, tapi kalau jambu mudah sekali serangan lalat buah. Oh, gitu. Kelelawar sama lalat buah jambu oke. Tapi lengkeng lebih di kelelawarnya. Jadi gini, teman-teman ya. Keunggulan kelengkeng itu karena kulit buahnya itu keras, maka lalat buah juga agak pikir-pikir mungkin ya. Untuk nyerang. Nah, kalau di jambu karena kulitnya itu enggak keras, kan, bisa lalat buah, bisa kelelawar. Iya, bisa jadi kelelawar. Lebih banyak di jambu. Di jambunya. Untuk ini ya, hamanya. Makanya sekarang petani-petani muda sekarang kalau budidaya jambu gak siap paring gak usah nanam. Gitu. Harus siap paring. Kita tanam buah naga tidak siap lampu juga usah gitu kan, mainnya kan gitu sekarang. Jadi apapun yang kita budidaya semuanya punya resiko, tinggal kemauan kita untuk meningkatkan produksi bagaimana. Cuma itu saja, Mas. Masing-masing ada min plusnya di semua tanaman itu. Ya. Pak, ini nanti berarti ada pengontrolan cabang ya, Pak ya? Karena kan saya lihat ini hampir tempuk ini, Pak. Iya. Ya kan. Berarti ini nanti setelah panen itu juga melakukan pruning atau gimana? Ya, yang saya kira awal nanti untuk lengkeng ini panen, Mas. Ini di buah itu akan saya potong lebih panjang. Artinya setelah itu nanti keluar tunas baru yang akan membentuk bunga itu tidak begitu menjalar panjang. Prosengannya seperti itu, kemungkinan harapan saya nanti ke situ.
Oke. Ini pun tidak di batang paling bawah tidak ada yang saya wiwil, Mas. Iya, ya. Semua tumbuh apa adanya. Oke. Pak, ini ya, ini kan ada yang baru pentil. Ya. Nah, ini ada yang udah agak besar. Nah. Kalau yang baru pentil itu terus sampai siap panen itu kira-kira membutuhkan berapa minggu, Pak, atau berapa bulan? Ini, Mas, saya itu gak teluat hitung. Kelihatannya kelengkeng ini panjang kok, Mas, umurnya. Ini mulai bunga sampai kelihatan seperti ini selama saya perawatan ini, Mas, perawatan tomat ini mulai saya tanam itu mulai muncul bunga, calon bunga mulai muncul. Sedangkan tomat saya ini sudah mulai panen masih segini nih. Ini pembungaan yang awal saya tanam tomat ini, Mas. Oh, yang seperti gitu ini. Ya. Lama kelengkeng itu lama kok. Ini tomat ini usia berapa, Pak? 2 bulan. 2 bulan. Berarti ini sudah usia 2 ya, bulan. Kurang lebihnya, Mas. Lebih 2 bulan. Kalau saya kok gak menghitung ya, Mas. Umurnya kelengkeng mulai bunga sampai panen itu berapa bulan kok gak ngitung ya. Oh iya. Wong kelengkeng ini kita itu harus punya kesabaran, Mas. Kadang masih dembegan itu kan sudah warum lah, teman-teman mencoba sudah manis lah, itu sebenarnya kualitas kelengkeng kan belum bagus. Kelengkeng itu kalau semakin tua, Mas, daging buahnya semakin tebal gitu, kulit bijinya itu semakin kecil, Mas. Gitu. Tapi masih katakan seperti kelapa itu dembegan, itu cuma daging buahnya tipis dan berair. Kalau tua nggak berair, Mas, nggak begitu berair, tebel. Sedangkan kalau masih muda isi buah itu besar. Makanya tingkat kadang kan teman-teman tuh bicara kelengkeng kulit daging buah tipis, mungkin belum tahu di saat bagaimana kelengkeng itu sudah tua dan belum. Taunya sudah dikupas manis, enak sudah, tapi kualitasnya kurang. Iya. Atau mungkin jenis juga mempengaruhi, Pak. Jenis mungkin mempengaruhi. Makanya kalau saya itu tentang kelengkeng yang saya tahu cuma ini masih, Mas. Untuk yang lain saya masih belum ngerti. Oke. Yang katanya waktu itu itoh itu saja. Tapi karakter ini kalau sudah mulai ada daging buahnya, Mas, harum memang. Harum ya. Menarik kita liwat di jalan sudah berbau. Oh gitu ya. Iya, harum. Wih, mantap. Ini berarti harus dipagar ini, Pak. Iya. Ya tadi mengantisipasi kelelawar. Iya. Ya ini sudah siap-siap ini, Mas. Ada bambu, kita tinggal tunggu nyampe. Oke, siap. Nah, baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Mohon maaf ini. Aku yang mohon maaf, Mas. Mungkin pengetahuan saya yang kurang tentang apa yang sampean tanyakan ke aku, jadi kurang baik dan kurang jelasnya, saya mohon maaf. Ini keterbatasan saya, masih baru mengelola lengkeng. Ya mudah-mudahan kedepannya saya akan lebih bisa dan lebih bisa lagi untuk bagaimana produksi lengkeng itu bisa produksi dengan bagus. Mohon maaf andaikan ada salah, Mas ya. Siap, ini kita sama-sama sharing ya, Pak. Iya. Nah, kita mencari lah, menggali ilmu-ilmu seputar kelengkeng kali ini. Ya mungkin ada teman-teman yang lihat video ini sudah expert atau sudah profesional di bidang kelengkeng, ya mohon masukannya kan gitu ya, Pak. Mohon masukannya supaya kelengkeng ini berbuah tambah lebat lagi mungkin ya kan, bisa membuahkan di luar musim mungkin kan gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih kesempatannya di siang hari ini yang panas ini, Pak. Mohon maaf ini ya, Pak ya, panas-panasan ini. Oke, itu saja, semoga rezekinya lancar selalu, Pak. Kita doakan nanti panenannya melimpah. Ya, Mas. Ya, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.